Para pendengar yang kami hormati, kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Dan kami menyapa dengan membawakan berkat daripada Allah Tritunggal kepada setiap individu yang mendengarkan akan siaran ini, yang secara khusus memang kami persiapkan untuk melengkapi orang-orang percaya. Dan kita sedang membicarakan akan topik memaknai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan. Bagaimana kita memaknai hidup? Oleh karena hidup ini kadang-kadang betul-betul hanya merupakan sesuatu proses. Sama seperti halnya dengan kehidupan makhluk-makhluk, bahkan yang kadang-kadang makhluk yang begitu sederhana sampai kita itu tidak memperhatikannya. Yang disebutkan oleh Musa di dalam Mazmurnya itu, bahwa hidup persis seperti rumput saja, yang berguguran dan menjadi kering pada waktunya, diinjak-injak orang dan dilupakan. Sudah lewat begitu saja. Melihat akan usia dan umur hidup manusia yang Musa sebutkan bisa 70, bisa 80, bisa lebih sedikit. Kadang-kadang kita itu melihat isinya hanya keluh kesah, hal-hal yang sebetulnya patut dimurkai Allah saja. Dan kalau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak isi dengan makna-makna yang baik. Sangat menyedihkan sekali. Kasih karunia Tuhan, khususnya kematian dan kebangkitan Kristus Yesus yang sudah diberikan sebagai anugerah kepada orang percaya, itu menjadi sia-sia. Jadi mari kita pikirkan bagaimana memaknai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan kita sudah membicarakan dalam kaitan dengan beberapa topik yang lain. Kali ini memaknai hidup dengan jiwa yang teachable, dengan jiwa yang mau belajar, terus belajar, tidak pernah berhenti belajar. Oleh karena hidup ini adalah hidup yang terus-menerus membuka diri di dalam perubahan-perubahan. Sehingga tantangan yang Tuhan berikan dalam hidup untuk kita responi ini tidak pernah sama, tidak pernah mandek. Bahkan pekerjaan yang sama pun ternyata setiap hari memberikan tantangan yang berbeda. Manusia yang sama di dalam pergaulan sosial kita setiap hari pun akan memberikan tantangan yang berbeda. Keluarga yang sama jangan pikir memberikan sesuatu tantangan yang sama, tidak. Setiap individu dalam keluarga, entah istri, suami, mertua, ayah, ibu, bahkan anak-anak, bahkan cucu, bahkan pembantu rumah tangga, siapa saja dalam rumah tangga kita, selalu diizinkan Tuhan menghadirkan tantangan yang baru yang harus kita selesaikan. Sehingga jikalau kita tidak menjadi teachable, maka kita menjadi orang-orang bodoh yang tidak belajar apa-apa dari hidup ini. Ada banyak orang yang sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang mirip selama puluhan tahun, tetapi tetap tidak menjadi lebih bijaksana. Misalnya saja sebagian besar dari kita barangkali sudah pernah menghadapi penyakit flu, misalnya lebih dari 10 kali. Tetapi tidak membuat kita menghadapi flu, kemudian kita menjadi lebih bijaksana, lebih sabar, lebih tahu mengontrol diri, mengatur tubuh kita. Banyak di antara kita tidak belajar apa-apa. Kita yang kolesterolnya tinggi, kita seharusnya sudah diingatkan oleh Tuhan. Berkali-kali sudah datang ke dokter dan hasil check up daripada laboratorium mengingatkan kita ini mempunyai kelemahan di dalam area tersebut. Tapi aneh sekali, banyak di antara kita yang tidak belajar apa-apa. Sedih sekali, apalagi di dalam masalah-masalah yang lebih primer lagi, yaitu masalah-masalah rohani, pertanggungjawaban iman ini, yang seharusnya kita itu terus-menerus menjadi manusia yang teachable. Nah, dengan menjadi teachable, kita menjadi manusia yang punya jiwa murid, yang mau belajar, yang sebetulnya itu tidak stubborn, tidak keras kepala, yang sebetulnya tidak resisten, tidak menolak perubahan, sehingga menjadi manusia yang mau berubah, mau belajar, mau ditegur,
mau minta maaf oleh karena kesalahan, mau mengevaluir diri ini. Nah, melalui itulah, apalagi jikalau kita sebagai anak Tuhan, kita sadar sumber bijaksana itu permulaannya adalah takut akan Tuhan. Nah, melalui takut akan Tuhan, kita mulai tahu bahwa kita itu tidak bisa belajar hanya daripada proses natural. Kita hanya bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Arti belajar, yaitu belajar yang mengubah, memperbarui hidup kita. Itu seharusnya hanya disediakan oleh Allah sendiri. Melalui apa? Melalui takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Fear of the Lord. Kalau afraid, itulah yang sebetulnya sesuatu yang takut kepada binatang buas. Tapi kalau fear of the Lord, itu adalah takut oleh karena kita itu tahu bahwa kita seharusnya dependent kepada Dia. Kita seharusnya menghargai Dia. Hanya Dialah sumber daripada bijaksana ini. Jadi kita akan mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan di dalam konteks kita ini. Memaknai hidup dengan menjadi teachable. Ya Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa teachable itu sendiri adalah satu sikap, yaitu jiwa yang mau belajar dan mau membuka diri. Itu tuh seperti yang saya selalu tanyakan di dalam sesi-sesi yang sebelumnya. Itu bagaimana sih kita itu bisa memulai suatu jiwa yang betul-betul itu, lalu kemudian pertama-tama mungkin kita mengevaluasi, aduh kenapa ya hidupku itu kok seperti ini, kenapa ya hidupku tuh kok tidak belajar begitu, kemarin salah, hari ini salah, kemarin tidak sabar, hari ini juga tidak sabar begitu. Lalu bagaimana sih kita itu harus mulainya itu dari mana Pak, untuk mempunyai jiwa yang mau belajar? Padahal kan setiap orang itu sebetulnya juga mau begitu, bahwa kalau dia dari tahun ke tahun begitu ya, dia tambah sabar, dia tambah mengasihi akan sesama, dia tambah mengasihi akan Tuhan, dia mau belajar firman, kan begitu. Kan seharusnya itu harus mulai dari kesadaran akan kelemahan diri ini loh. Tapi kan yang kita itu kalau sudah mulai memeriksa diri, lalu kemudian kita sadar akan kelemahan, kan kita lalu kemudian malah terpuruk tuh Pak. Kok nggak lalu kemudian kita tuh nggak lalu berdiri, nggak lalu mempunyai daya juang, lalu mempunyai hati itu yang kemudian rindu, Tuhan saya mau belajar. Jadi pada orang-orang tertentu, kadang-kadang itu justru menjadi pesimistik. Begitu? Betul. Oleh karena merasa capek dengan perjuangan mau belajar, tidak pernah belajar. Betul. Jadi dan tidak pernah menjadi bijaksana, nah, tidak itu pernah oleh berubah. Karena ya makanya ada orang-orang yang memang tidak teachable. Tetapi masalah ini adalah masalah yang sebetulnya bukan hanya orang-orang tertentu. Yang paling sulit itu oleh karena natur dosa menolak untuk teachable di dalam mengadopsi akan kebenaran. Itu natur dosa. Nah, natur dosa seringkali ditumpangi oleh iblis yang menolak, menolak akan kebenaran dari Allah. Jadi ini ada bertahap seperti itu. Jadi kalau orang itu hanya seperti misalnya aja, ada anak-anak yang memang lahir suka belajar, sehingga di sekolah itu 1-2 kali dengar aja sudah ngerti, dan dia itu tidak usah disuruh pekerjaan rumah dikerjakan, sehingga anak itu mau belajar, ingin tertarik dengan hal-hal yang baru. Tetapi masalah dengan dosa dan kebenaran itu merupakan masalah yang kompleks sekali. Ini lain dengan sekedar belajar daripada ketertarikan atau ketidakketertarikan. Ini adalah masalah bahwa ternyata natur dosa sudah menolak untuk belajar kebenaran Tuhan. Dan belajar kebenaran Tuhan itu ternyata membutuhkan bukan disiplin sama seperti belajar matematika atau belajar akan ilmu-ilmu yang lain seperti belajar musik atau belajar apa. Ternyata berbeda sekali. Ini membutuhkan jiwa yang teachable, tetapi juga roh yang teachable. Jadi bukan hanya jiwa yang teachable, tapi roh yang teachable. Nah, sehingga ini dua hal ini mesti dikombin. Oleh karena manusia itu juga mempunyai jiwa sebagai manifestasi daripada tubuh dengan segala macam neuronnya ini dan sel hidup ini, tapi juga dia roh. Jadi jiwa yang teachable itu sudah membuat manusia itu bisa ada yang memang suka belajar. Misalnya dia curious.
Melihat orang lain bisa memainkan gitar, dia pengen sekali main gitar. Sehingga dia mau melatih, dia mau belajar gitar. Nah, itu jiwa yang teachable. Tapi lahir daripada keinginan tahu, mendapatkan kepuasan, keinginan mendapatkan makna, keinginan mendapatkan kebanggaan, keinginan untuk sukses, keinginan mendapat pengakuan. Nah, itu natural, itu jiwa menjadi teachable. Tetapi spirit yang teachable lebih dalam dari itu. Ini berkaitan dengan kebenaran. Jadi bagaimana kebenaran Allah yang disediakan kita mau pelajari. Makanya kalau kebenaran Alkitab hanya diresponi dengan jiwa yang teachable, itu orang cuma belajar PA lalu mulai pengetahuan mengenai Alkitab itu dipikirkan. Tetapi belum sampai menyentuh kepada roh yang teachable. Seperti misalnya, belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah inkarnasi firman, secara kognitif itu jiwa manusia itu sudah bisa mengakui, mengerti. Tapi belum tentu rohnya itu belajar. Sehingga pada saat mempelajari Tuhan Yesus adalah inkarnasi firman, itu kalau roh itu akan membuat reaksi yang berbeda. Ada keinginan untuk mengenal sungguh-sungguh. Ada keinginan mengalami. Ada keinginan mengalami dampaknya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda sekali. Yang daripada pertanyaan jiwa nih. Yang sebetulnya keinginan tahu. Jadi sebetulnya antara roh dan jiwa ini, teachability itu harus dua-duanya. Roh saja juga tidak mungkin karena jiwa manusia itu memakai jiwa dengan segala akal budi, pikiran, perasaan, interest, curiosity-nya, orientasi. Nah, itu semua jiwa. Jadi bagaimana Pak? Tadi itu kan Bapak juga mengatakan bahwa seringkali bahwa pekerjaan yang sama itu memberikan tantangan yang berbeda. Jadi Tuhan itu juga mengizinkan kita itu seolah-olah itu dikasih challenge untuk terus-menerus itu bisa belajar dan bisa memberikan makna yang baru di dalam kehidupan kita. Jadi coba Pak, bagaimana sih praktisnya itu? Kalau saya misalnya, saya juga mempunyai jiwa itu mau belajar, saya mau membuka diri kepada kebenaran firman, begitu ya. Itu tuh harus mulainya itu dari mana sih? Apakah kita itu juga harus mulai seperti yang Bapak itu seringkali katakan, yaitu kita harus mulai dari menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian anugerah itu disediakan untuk kita itu mengenali, untuk kita itu juga berbuat baik, untuk kita itu juga bisa mempunyai kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Apa seperti itu toh Pak? Sebetulnya ini seluruh totalitas dari hidup manusia itu seharusnya inseparable, tidak dipisah-pisahkan. Sehingga seharusnya manusia itu juga tahu apakah jiwanya teachable dulu. Jadi kalau jiwanya tidak teachable, dia harus membuat jiwanya teachable, belajar jiwanya teachable. Seperti sehingga dia juga ada keinginan tahu. Dia juga melatih ketertarikan terhadap misalnya Alkitab. Sama seperti ketertarikannya terhadap objek belajar yang lain. Seperti misalnya saya tertarik main gitar atau saya tertarik main komputer. Nah itu objek ketertarikan yang secara natural juga diberikan Tuhan, tapi itu sebagai anugerah umum. Sebenarnya di luar Kristus juga manusia mendapat anugerah yang baik seperti ini untuk hidup, begitu ya. Nah, jiwa teachable itu harus ada, termasuk untuk belajar akan firman. Sehingga ada ketertarikan. Sekarang kalau tidak ada ketertarikan untuk baca Alkitab, maka itu teachability atau sikap jiwa yang mau belajar untuk pertumbuhan rohaninya itu juga tidak ada. Nah, sehingga seharusnya dia juga mempunyai jiwa yang teachable dulu sebelum roh yang teachable. Jadi dia ada keinginan baca Alkitab, keinginan curiosity-nya besar, tahu latar belakangnya, tahu keunikan dari ajaran Alkitab,
tahu teologi pikiran Paulus yang beda dari Yohanes misalnya, tahu maksud Tuhan di belakang kata-kata yang seringkali simbolik dan abstrak. Nah, ada teachability. Tapi teachability dari jiwa ini tidak cukup. Itu hanya akan mengasah otak dan akan memberikan kepada misalnya aja mahasiswa-mahasiswi dari sekolah teologi itu punya pikiran-pikiran yang makin lama makin bagus di dalam apa? Ya di dalam masalah teologi dan Alkitab. Tapi belum tentu dia mengalaminya. Nah, justru itulah untuk bisa sampai kepada mengalaminya harus punya roh yang teachable. Sehingga mulai bisa melihat aplikasinya, integrasinya dari yang dia pelajari tadi dengan dirinya sendiri. Kenapa saya sudah mengenal Tuhan misalnya, dan pengenalan keselamatan ini anugerah, kenapa saya itu kok masih seperti ini? Nah, pertanyaan seperti itu permulaan daripada roh itu mulai teachable. Sehingga ingin sekali, apanya yang wrong dalam diri saya? Sehingga saya sudah 10 tahun menjadi anak Tuhan. Kenapa dosa A, dosa B, dosa C dalam diri saya itu masih kuat sekali? Apa yang terjadi Tuhan? Nah, itu spirit itu menjadi teachable. Lalu belajar daripada tokoh-tokoh Alkitab maupun anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan. Dan ternyata, wow, misalnya ada banyak di antara mereka yang sampai kalau doa itu berjam-jam. Kenapa? Karena meminta sungguh. Tidak cukup doa itu minta-minta atau doa itu hanya ritus-ritus, tetapi ingin sekali ada pergaulan dengan Tuhan. Nah, kita mulai belajar. Nah, itulah yang disebutkan sebagai roh yang teachable. Jadi sebetulnya kita itu sebetulnya tidak bisa lepas begitu ya Pak daripada anugerah Tuhan. Karena untuk mendapatkan jiwa dan roh yang mau belajar ini pun itu kan sebetulnya anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan kan orang jiwa itu, yang belajar itu anugerah umum. Itu sebetulnya kepada siapa saja Tuhan beri. Makanya ada ahli-ahli di dalam komputer, ahli dalam fisika, ahli matematika dan sebagainya. Dan memang betul-betul mereka mendapatkan ada keinginan belajar dalam area interest tersebut. jadi apa yang Bapak tuh ingin katakan sebetulnya itu adalah menjadi ataupun mempunyai jiwa seorang murid yang mau belajar, mau berubah, mau mengevaluasi, itu sebetulnya baru satu bagian. Kita harus juga mempunyai roh yang juga mau belajar, roh yang juga haus dan dahaga akan kebenaran. Yang teachability-nya, keinginan belajarnya itu mau menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Nah, ingin sekali hidup dalam sesuai dengan firman-Nya. Nah, itu kan kayaknya merupakan 2 step yang berbeda begitu ya Pak. Oh iya. Yang pertama itu cuma mau tahu, yang kedua itu juga mau melaksanakan begitu. Menghidupi. Jadi menjadikan kebenaran itu pengalamannya. Sehingga betul-betul kalau aku percaya dia adalah Tuhan, seharusnya dia menjadi Tuhan dalam setiap aspek hidupku. Sehingga kalau aku tuh mau membelanjakan uang, aku mau misalnya berinteraksi dengan rekanku, seharusnya dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, seharusnya dia menjadi Tuhan yang mengatur aku. Dia menuntun hidupku. Berarti di dalam setiap aspek begitu. Oh iya. Jadi itu kalau mau kita memaknai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan, ya dengan jiwa yang teachable seperti ini. Jadi para pendengar yang kami hormati, ini merupakan suatu misteri yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Jadi kalau anak-anak Tuhan Anda para pendengar mulai mengerti dengan sungguh-sungguh ini, pada saat mendengar pun Anda barangkali mempunyai jiwa yang teachable, mau belajar. Tapi kalau tidak disertai roh yang teachable, sebetulnya tidak mempunyai makna yang mengubah dan memperbarui. Mari kita bersama-sama datang menghampiri hadirat Tuhan saat ini. Dan katakan kepada Tuhan, sesuai dengan dorongan Roh Kudus, bahwa kita ingin sekali diperkenan oleh Tuhan. Hidup kita diubah, termasuk melalui siaran radio ini. Oleh karena ini pemberitaan firman dan ini bukan hanya sekedar sharing-sharing.
Jadi kalau Anda mempunyai pertanyaan atau bahkan jika Anda ingin sekali menjadi konselor yang profesional atau menjadi hamba Tuhan, silakan hubungin alamat telepon kami dengan 7990357. 7990357. Tuhan memberkati Anda.